Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi implementasi pembelajaran mendalam. Keterkaitan PM dengan kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, implementasi pembelajaran merdeka atau PM memerlukan penyesuaian kurikulum agar lebih fokus pada penajaman materi esensial, peningkatan keterlibatan peserta didik, pengurangan beban guru administrasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Guru menjadi lebih leluasa mengembangkan aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada profil lulusan. Penajaman materi bertujuan memperdalam pengetahuan dan kompetisi siswa, struktur dan alokasi waktu, mata pelajaran di semua jenjang, SD hingga SMA atau SMK perlu dievaluasi, termasuk pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk penguatan soft skill seperti proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila atau P5 dan kepramukaan. Evaluasi juga dilakukan terhadap beban administrasi guru dan penggunaan teknologi informasi digital yang sudah berjalan. Karakteristik kurikulum dalam implementasi pembelajaran mendalam memiliki 6 karakteristik utama. Yang pertama, dinamis, fleksibel, dan responsif, memungkinkan pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan konteks sosial budaya untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, responsif terhadap minat, motivasi, passion, dan bakat siswa, mendukung personalisasi dan pengembangan potensi individu sesuai gaya belajar masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran terpadu, multidisiplin, dan antardisiplin membantu siswa menghubungkan pengetahuan antar bidang dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat, memuat isu seperti sosial, kesehatan, politik, perubahan iklim, energi, dan teknologi, mendorong proyek belajar untuk berpikir kritis dan kreatif kontekstual. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Fokus pada kreativitas pemecahan masalah, kolaborasi dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek, penyelidikan, dan pengalaman. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi interaksi siswa, guru, mitra via teknologi atau semi online, offline, untuk umpan balik pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran, guru berperan sebagai aktivator dan motivator, mendorong eksplorasi dan kreasi siswa. Ekosistem pendidikan. Yang pertama, guru sebagai pusat dalam ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan, sistem yang melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk memastikan implementasi PM berjalan efektif. Guru menjadi pusat ekosistem sebagai sumber inovasi dan informasi untuk pengembangan kebijakan, bertransformasi dari posisi pasif dalam sistem top-down menjadi posisi aktif dalam sistem bottom-up. Dalam perannya, guru adalah aktivator pembelajaran aktif, pembangunan budaya belajar mandiri, dan kolaborator yang memberi umpan balik serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Yang kedua, elemen ekosistem pendidikan pendukung PM. Yang pertama, satuan pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin utama menerapkan PM sesuai kurikulum, menciptakan lingkungan kontekstual, optimalisasi media digital, dan kemitraan dengan keluarga, komunitas, judika. Yang kedua, masyarakat, mitra dukung PM via konteks nyata, kerja sukarela, empati kelompok rentan, menyelesaikan masalah lokal, pelestarian lingkungan, proyek sosial, menghubungkan pengetahuan dengan hidup. Yang ketiga, judika dan mitra profesi. Mitra profesi seperti asosiasi guru dan kepala sekolah, akademisi, perguruan tinggi, organisasi komunitas. Judika menyediakan pengalaman nyata, umpan balik, magang, studi kasus, keterampilan relevan. Kolaborasi menciptakan kurikulum holistik, relevan, berdaya saing dengan perkembangan industri. Yang keempat, keluarga. Orang tua mendampingi belajar di rumah, menciptakan lingkungan, mendukung PM, kembangkan keterampilan sosial emosional, dukungan emosional, tingkatan percaya diri hadapi tantangan, kemitraan via komite sekolah sebagai tanggung jawab moral. Yang kelima, media.
sarana penyampaian info, media massa atau sosial untuk akses pengetahuan, pemahaman global, literasi informasi, media sosial sebagai konten eduktif, platform, kolaboratif, interaksi guru dan siswa, literasi digital, kreativitas. Yang keenam, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota mengelola, fasilitasi, awasi implementasi kebijakan di sekolah, menyediakan dukungan teknis, pembinaan guru, mengawasi kepala sekolah, pemantauan standar nasional dan kearifan lokal, pengawas, dampingi PM, jembatani pusat dan daerah, fasilitasi kolaborasi sekolah dan masyarakat dan sektor yang lain. Yang terakhir, kemitraan pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbud, regulator, tetapkan standar nasional pendidikan, kembangkan kurikulum, buku teks, kebijakan strategis berbasis pendekatan, relevan, dan efektif. Yang ketiga, teknologi digital sangat penting dalam ekosistem memberikan fleksibilitas, pembelajaran yang mendukung interaktivitas dan personalisasi belajar, pengembangan profesionalitas guru dalam penggunaan teknologi, dukungan kepala sekolah, dan peran dinas pendidikan sangat menentukan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam PM. Implikasi terhadap regulasi yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru diwajibkan mengajar minimal 24 jam, pelajaran per minggu 1 jam pelajaran, 45 menit setara 18 jam kerja. Selain mengajar, guru juga memiliki kewajiban lain seperti pengembangan profesional, penelitian, dan administrasi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kurikulum Merdeka menjadi kerangka dasar kurikulum di seluruh satuan pendidikan dengan fokus pada fleksibilitas, pengembangan karakter, keterampilan abad 21, literasi dan numerasi. PM sebagai pendekatan pembelajaran harus diimbangi dengan panduan operasional agar dapat diimplementasikan dengan baik. Optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Yang pertama, optimalisasi peran guru. Guru mengalami kendala dalam memahami capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, tujuan pembelajaran atau TP, dan penilaian materi esensial serta beban mengajar dan administrasi yang berat. Jadi, solusinya mencakup peningkatan kapasitas melalui PPG dalam jabatan dan pelatihan keprofesian terintegrasi dengan PM, serta PPG prajabatan dengan koordinasi LPTK, kurikulum PPG diperkuat dengan bimbingan konseling, pendidikan nilai, dan ground mindset seleksi calon PPG nasional berdasarkan minat, panggilan jiwa, dan kemampuan akademik. Program guru mentor dikembangkan dengan seleksi ketat pada ground mindset, komitmen, berbagi, kolaborasi, dan bertanggung jawab profesional. Yang kedua, optimalisasi peran kepala sekolah. Implementasi kurikulum merdeka dari aspek kepala sekolah menemukan beberapa persoalan terkait rendahnya pemahaman terhadap kurikulum, kesulitan melakukan pembinaan, atau menggerakkan guru dan belum dimilikinya visi yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, optimalisasi peran pengawas. Kurangnya jumlah dan kualitas pengawas serta kendali yang luas menyebabkan beban jarak kerja pengawas berat dan pendampingan guru kurang optimal. Diperlukan revitalisasi pengawas dengan peningkatan jumlah, seleksi, tugas, pendampingan, dan fasilitas pendukung seperti teknologi dan transformasi. Yang keempat, optimalisasi peran dan kontribusi orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemitraan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah masih rendah sehingga perlu diperkuat. Kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas ditingkatkan melalui pelatihan inovatif seperti pembelajaran berani dan blended learning, disertai pendampingan dan refleksi. Yang keempat, optimalisasi peran dan kontribusi orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemitraan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah masih rendah sehingga perlu diperkuat. Kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas ditingkatkan melalui pelatihan inovatif seperti pembelajaran berani dan blended learning, disertai pendampingan dan refleksi. Tahapan implementasi yang pertama, sosialisasi PM kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya dan kesiapan setiap pelaku untuk tiap jenjang dengan iuran, dataset awal dan pelatihan rancangan dasar PM. Yang ketiga, uji coba pada lingkungan belajar nyata dengan jumlah terbatas dengan iuran rekomendasi awal. Yang keempat, evaluasi hasil dan perbaikan sistem.
dengan iuran rancangan implementasi yang lebih akurat dan adaptif. Yang kelima, penerapan PM secara luas dengan iuran di tingkat keberhasilan di sekolah. Yang keenam, refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Implementasi PM dalam jenjang pendidikan. Yang pertama, jenjang PAUD atau RA sederajat. PM lebih fokus mengembangkan sensorik, motorik melalui pengalaman menyenangkan dan eksplorasif, bermain sambil belajar, proyek interaksi sosial, prioritas kemampuan fondasi spiritual, emosional, sosial, kognitif, motorik, dan karakter sesuai pengembangan anak. Yang kedua, jenjang SDMI sederajat berfokus pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap melalui belajar, bagaimana belajar, tujuan, dasar berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, jenjang SMP MTS sederajat fokus pemahaman konseptual, berpikir kritis, komunikasi, dorong hubungan antara konsep dan aplikasi kehidupan nyata, kembangkan minat akademik, keterampilan sosial, bakat, dan kemandirian. Yang keempat, jenjang SMA, MA atau sederajat, PM, kompleks via proyek lintas mata pelajaran dan penelitian masalah aktual, fokus pada berpikir tingkat tinggi, kritis pemecahan masalah, pengambilan keputusan oleh pikir, rasa, raga, hati, perencanaan karir, dan prediksi karir berdasarkan minat atau performa, penilaian kompetisi pribadi atau kemandirian, kreativitas, kritis, dan strategi pembelajaran sesuai gaya belajar dan keseimbangan akademik, non-akademik. Yang kelima, jenjang SMK, MAK atau sederajat, fokus pada kompetisi adaptif, vokasional terkait Dudika, via proyek kontekstual, penugasan lapangan, TEVA atau integrasi teori praktik industri. Strateginya pemetaan kompetensi, vokasi atau proyek, rekomendasi pengembangan diri sesuai minat industri, Kementerian Dudika untuk TEVA, evaluasi produktif produk atau barang jasa. Yang keenam, jenjang SLB atau sekolah luar biasa dengan pendekatan individual adaptif untuk ABK, tekankan keterampilan hidup dan sosial dalam metode adaptif, pendampingan intensif, aktivitas indrawi, teknologi asistif, kembangan kolaborasi, kritis, refleksi sesuai kemampuan, dukungan, identifikasi kebutuhan spesifik, melalui visual gerak suara, strategi adaptif misalnya visual untuk gangguan pendengaran. Terus pemantauan motorik halus atau kasar, deteksi emosi untuk mencegah stres dan penguatan kemandirian. Yang ketujuh, pendidikan kesetaraan nonformal, fleksibilitas, fokus kecakapan hidup, wirausaha, keterampilan sosial via pengalaman praktis atau proyek untuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya PM menyesuaikan kurikulum dinamis dan berpusat pada siswa, proses aktif dan kolaboratif, asesmen formatif dan sumatif diri untuk kompetensi tinggi, guru, pusat ekosistem, aktivator dan kolaborator didukung satuan pendidikan, masyarakat, Dudika, keluarga, media, dinas, Kemendikbudrismen, teknologi krusial, sesuaikan regulasi PP 74 atau 2008, Permendik 12 atau 2024, optimalisasi peran guru, PPG, kurangi admin, Kepsek, pengawas, orang tua via pelatihan inovatif, tahapan, sosialisasi, uji coba, evaluasi, penerapan luas refleksi, berjenjang PAUD itu bermain, SD dasar kritis, SMP konseptual, SMA karir, SMK, vokasi, dan TEVA, SLB adaptif, non-formal praktis. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.